The big reason was to get approved to play as soon as possible for the national team. I had to pick up the passport basically that was it. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia. Langsung saja ya, ini banyak yang DM ke saya, Bang, Marten Paes ini seperti apa kok dia tidak dipanggil oleh PSSI, padahal dia sudah disumpah WNI, dan juga bagaimana mengenai proses pemindahan federasinya. Nah, ini memang tak seperti biasanya ya, kalau kita melihat para pemain yang sudah disumpah WNI, ketika masalah kepindahan federasi itu sangat cepat, dan menurut saya untuk kasus Marten Paes ini bukan masalah kepindahan federasi. Saya sangat optimis ya, masih ada harapan ya tentang Marten Paes. Saya akan membongkarnya bagaimana informasi terbaru mengenai Marten Paes. Jangan lupa untuk bangun channel ini ya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke. Ini memang sangat mengejutkan ketika tidak ada nama Marten Paes, dan Marten Paes pun mungkin bagi teman-teman yang sudah berlangganan ya via Instagram dirinya ya, dia pun mengatakan seperti ini. Sayangnya di bulan Juni mungkin akan datang terlalu cepat. Aku melakukan segala dayaku untuk bermain di Garuda secepatnya. Nah, dia sepertinya ya, apa yang sudah menjadi usahanya ya, itu dia ungkapkan ya ketika pengumuman resmi oleh PSSI. Dia sudah melakukan segala upaya, dan ini sepertinya ya mungkin ada sedikit mungkin kesedihan bagi sosok Marten Paes ini karena tidak diumumkan secara resmi. Dan yang mungkin menurut saya menjadi ada hal yang sangat terkejut ya, ini ketika saya melihat Instagram Marten Paes ya, bersama Bapak Erick Thohir, kemudian Kelvin Verdong, dan juga beberapa pemain seperti Jan Raven, itu tidak ada. Itu dihapus. Bukan awal kedatangannya ya, kalau awal kedatangannya bersama Bapak Erick Thohir, waktu salaman itu masih ada. Tetapi foto terbaru ketika dia disumpah, usai disumpah ya, dia masih ada foto bersama Bapak Erick Thohir, dan itu sekarang tidak ada. Apakah ini sebagai sinyal rasa kekecewaannya dia tidak bisa tampil, ataukah ini memang bagian dari strategi ya, atau seperti apa? Nah, kita tidak tahu teman-teman. Karena seperti ini, mengapa saya masih yakin dirinya akan bisa ya untuk menjadi bagian di bulan Juni ini ya. Alasannya karena memang ketika pengumuman ya, timnas Indonesia hanya mengumumkan 2 kiper. Sedangkan 1 kiper itu masih belum. Nah, apakah memang timnas Indonesia hanya membutuhkan 2 kiper? Menurut saya tidak. Saya sangat yakin sekali karena Bapak Sumarji ya, selaku Ketua BTN ya, Badan Tim Nasional, dia mengatakan bahwa memang betul masih ada 2 pemain yang ini diupayakan atau akan dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia. Dan skuad final Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ini H-1 sebelum pertandingan. Ya menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus, karena masih ada kesempatan bagi sosok Marten Paes ya. Kalau dilihat apakah ini termasuk dari masalah di CAS-nya, Bang? Ya ini betul ya, menurut saya masih ada kendala di situ. Karena memang Bapak Arya Sinulinga juga mengatakan bahwa Marten Paes ini sedikit rumit karena prosesnya di CAS atau Badan Arbitrase Internasional. Di situ yang masih ada kendala. Jadi kalau masalah kepindahan federasi menurut saya, apalagi ya kemarin juga Federasi Belanda baru saja berkunjung ke Indonesia, bekerja sama semakin erat dengan Bapak Erick Thohir. Menurut saya kalau untuk masalah kepindahan federasi itu aman. Oke. Nah, kemudian ya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Saya tadi sudah menjelaskan apakah ini bagian strategi. Nah, tentu kalau dibilang apakah bagian strategi atau tidak, ya menurut saya ini memang bagian. Tetapi apakah dia nanti bisa diupayakan tampil, ya menurut saya masih 50-50. Tetapi clue-nya ya, apakah dia tampil di Juni itu sudah ada. Mengapa saya bilang ada? Menurut saya seperti ini. PSSI sudah menyiapkan saat ini
bagaimana proses dari Verdong. Ya, Verdong ini saat ini sedang diupayakan segera disumpah WNI melalui tahap selanjutnya, yakni pemberkasan sudah, kemudian di DPR yang belum. Dan ini diupayakan akan selesai di tiga minggu ya, minggu ketiga di bulan Mei. Dan ini menjadi poin plus. Nah, dua ini ya kemungkinan besar juga ada ininya apa teman-teman, bisa dibilang Verdong dan juga PAS ini yang mengisi slot atau kuota dua pemain ini. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena memang kalau untuk pemain lain sepertinya akan sulit. Tetapi kalau ada beberapa pemain yang dicoret, itu sepertinya masih ada kemungkinan. Bisa saja Elkan Bagot masih bisa bergabung juga. Nah, mengapa di sini Bapak Sumarji mengatakan dua pemain lagi? Karena memang targetnya jelas ya. Untuk Verdong itu bisa debut dan Marten Paes diusahakan juga cepat debut. Nah, mengapa di sini tidak ada Jens Raven? Nah, Jens Raven ini memang disiapkan untuk timnas juga. Tetapi sepertinya karena penyatuan tim U20 ini lebih penting dan juga skuad di ini striker kita juga sudah mulai menyatu ya, ada Ratmangun dan juga Strike ya. Ini menurut saya Jens Raven ya wajar jika Bapak Sumarji mengatakan dua pemain Verdong dan juga Paes, kemudian Raven itu dikhususkan untuk di Toulon Cup di Prancis ya bersama 9 pemain keturunan lainnya yang di situ nanti akan diseleksi di sana. Ya menurut saya bisa saja ini bagian dari taktik ya agar beberapa media luar juga tidak tahu ya kekuatan lebih mendalam timnas Indonesia. Ya ini menjadi hal yang sangat bagus karena seperti Irak pun juga sudah mengumumkan skuadnya dan ada beberapa penambahan pemain ya 5 pemain ya di usia muda yang diorbitkan di timnas Irak senior. Kemudian juga Filipina juga sama menambah 8 pemain Eropa ya yang memang di sana memiliki kewarganegaraan ganda. Ini membuktikan bahwa sebenarnya persaingan nanti untuk di bulan Juni ini di awal dan juga di pertengahan saat melawan Irak ini sangat berat. Jadi ya memang apa yang sudah diumumkan kemudian menjadi statement Sintayong bahwa skuad belum final, kita masih ada harapan bahwa sosok Marten Paes dan juga Verdong ini bisa terkejar. Kalau saya sih seperti ini ya. Kalau ingin melihat bagaimana susunan skuad timnas Indonesia baik kemudian padu tidaknya itu ya di tanggal 2. Karena di situ nanti kita akan melawan Tanzania dan kita masih ada beberapa hari di situ untuk membenahi. Jadi mau tidak mau apa yang menjadi kekurangan di situ Sintayong langsung bergerak. Dan sekarang semuanya sedang dianalisa oleh Sintayong karena tidak ada waktu lagi. Apapun yang menjadi mungkin kendala non teknis ya, misal masalah stadion, kemudian juga masalah harga tiket mahal dan sebagainya. Yang lebih penting ini adalah bagaimana ya peluang timnas Indonesia untuk bisa melaju ke ronde selanjutnya. Dan sosok Marten Paes, kemudian juga Verdong ya, dan juga mungkin Elkan Bagot. Ini pasti ada jawabannya di pertengahan atau di akhir di akhir Mei ya, karena ini sekarang udah pertengahan. Mungkin di akhir Mei sudah ada jawaban. Jadi kita tinggal menunggu saja. Apapun yang sudah menjadi ya mungkin problematika dan juga yang lain ya, ini semoga saja segera teratasi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru dari sosok Marten Paes ini? Apakah kalian yakin dirinya ya, bisa untuk bela timnas Indonesia bulan Juni? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.